warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Oke, teman-teman di rumah, hari ini kita akan belajar tentang PAI. Mata pelajaran PAI yaitu tentang bersih itu sehat, yaitu di buku halaman 41 pembelajaran 4 tentang bersih itu sehat. Nah, teman-teman semua, kita semua tahu kan kalau Islam itu sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita tentang bersuci atau taharah. Nah, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hadas kecil. Nah, teman-teman sendiri di rumah sudah tahu kan hadas itu apa? Iya, pasti sudah tahu. Hadas itu adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk bersuci atau berwudu. Misalkan teman-teman di rumah mau melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, itu kita harus bersuci dulu. Apabila kita berhadas kecil, kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Jadi kita harus bersuci dulu ya, seperti berwudu contohnya. Itu contoh dari hadas kecil. Nah, contoh dari hadas kecil sendiri itu apa, Nak? Seperti seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin dan sebagainya. Itu contohnya hadas kecil. Nah, cara mensucikan hadas kecil itu dengan berwudu. Nah, teman-teman sudah paham wudu itu apa? Iya, pasti sudah paham ya. Wudhu itu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci atau air yang mensucikan, yang disebut juga air mutlak. Nah, apabila seseorang sudah bersuci atau wudhu, maka dia sudah boleh melaksanakan ibadah. Sudah paham teman-teman? Nah, mengenai cara berwudu dalam Islam, Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi. Nah, coba teman-teman buka buku PAI-nya halaman 44. Di sana ada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya. Yuk kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Nah, artinya apa? Nah, arti dari surat Al-Maidah ayat 6 ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Nah, lalu, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Nah, jadi teman-teman, dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini menjelaskan bagaimana cara berwudu, mulai dari membasuh wajah, ya, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kepala dan sampai ke kaki. Nah, sudah paham teman-teman? Iya, tadi di Quran surat Al-Maidah ya. Kemudian ada juga hadisnya yaitu hadis riwayat Bukhari. Ya, teman-teman bisa baca di bukunya itu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Nah, jadi intinya kalau kita hendak salat atau membaca Al-Quran, kalau kita ingin ibadah kita diterima itu, kita tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jadi kita harus bersuci dulu atau wudu tadi ya. Oke, sudah mengerti? Oke, selanjutnya kita bahas tentang perkara yang menyebabkan hadas kecil. Dibuka ya buku PAI-nya halaman 44. Di sana disebutkan ada beberapa perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, seperti buang angin, buang air besar, buang angin ya, itu termasuk yang menyebabkan hadas kecil. Yang selanjutnya apa? Hilang akal. Hilang akal ini contohnya apa, Nak? Seperti mabuk, pingsan, tidur ya, tidur dalam tidak keadaan duduk ya. Terus
Apalagi selanjutnya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, itu menyebabkan hadas kecil. Terus apalagi, menyentuh sesuatu atau alat kemaluan dengan tangan telanjang atau dengan tangan tidak menggunakan apa-apa, ya, itu bisa menyebabkan hadas kecil. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, kita wajib harus bersuci dengan cara apa? Iya, berwudu. Sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, apa saja caranya? Ya, jadi dalam wudu itu ada syarat, ada rukun, dan ada sunnah. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang syarat sahnya wudu. Ada berapa syarat sahnya wudu, teman-teman? Iya, pintar, pasti sudah tahu ya. Syarat sahnya wudu itu ada 4. Ada 4. Yang pertama apa? Beragama Islam. Nah, jadi orang yang berwudu itu kan dia mau sholat, mau membaca Al-Quran, dia pasti orang Islam. Yang kedua apalagi? Mumayyiz, atau anak yang sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik atau hal yang buruk, ya. Yang ketiga apa? Memakai air suci dan menyucikan. Jadi air yang dipakai untuk wudu itu harus suci, ya. Tidak boleh air bekas cucian atau air sudah terkena najis, itu tidak boleh, ya, dipakai untuk berwudu. Selanjutnya yang keempat apa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya di kuku, ya, kalau wanita biasanya sering pakai kutek tuh, yang suka pakai kutek. Nah, itu dapat menghalangi air masuk ke dalam kuku atau ke pori-pori kulit. Itu tidak sah. Jadi kuteknya harus dihilangkan. Itu kutek yang bukan ini, ya, kutek yang dapat menghalangi wudu. Oke, selanjutnya apa lagi? Rukun wudu. Nah, rukun wudu ini ada berapa, nak? Ya, kalau syarat wudu tadi ada 4, kalau rukun wudu ada 6. Ya, rukun wudu yang pertama apa? Niat. Teman-teman pasti sudah tahu, ya, niat wudu itu seperti apa bacaannya? Ya, kita baca bersama-sama, ya. Niat wudu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Oke, yang pertama tadi niat. Yang kedua apa? Rukun wudunya? Iya, membasuh muka. Dan yang ketiga apa lagi? Membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Terus yang keempat apa lagi? Mengusap rambut atau sebagian, ya, dari jidat sini, dahi sampai ke rambut, itu bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang wanita cukup dahi sampai mengenai sedikit saja rambutnya, ya, nak, ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam apa yang terakhir? Tertib atau berurutan. Nah, jadi rukun wudu tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua yaitu membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh rambut, yang kelima membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang keenam tertib. Oke, sudah paham yang bagian rukun wudu? Sekarang kita lanjut ke sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada berapa, nak? Ya, ada banyak sekali. Yaitu ada 11. Yang pertama sunnah wudu itu apa? Membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudu. Sudah tahu bagaimana bacaan kalimat syahadat? Iya, sudah tahu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua apa? Membaca ta'awuz atau basmalah. Terus sunnah yang ketiga apa? Berkumur-kumur. Dan yang keempat bersiwak. Ya, bersiwak atau membersihkan bagian gigi, ya. Seperti menyikat gigi, tapi bukan dengan sikat gigi, ya. Oke, yang kelima yaitu membersihkan lubang hidung. Terus sunnah yang keenam, menyapu seluruh bagian kepala. Yang ketujuh apa lagi? Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi kalau wudu itu jari-jari tangan dan kaki harus dibersihkan. Apalagi yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, jadi kalau kita wudu itu kita wajib mendahulukan yang kanan dulu, ya. Seperti misalnya kita membasuh kedua tangan. Jadi tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Oke, selanjutnya apa lagi?
membasuh anggota wudhu 3 kali. Nah, jumlah anggota tubuh yang dibasuh saat berwudhu itu jumlahnya 3 kali ya nak ya. Misalnya nih berkumur 3 kali, hidung 3 kali, muka juga 3 kali, tangan, telinga, kaki juga semuanya 3 kali jumlahnya. Terus apalagi? Mengusap kedua daun telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam. Jadi kalau kita wudhu, bagian telinga itu harus dibersihkan ya, baik di luar maupun di bagian dalam. Selanjutnya apa? Membaca doa sesudah wudhu. Nah, teman-teman sudah tahu bacaan doa sesudah wudhu? Ayo kita baca bersama-sama ya. Bacaan doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Sudah hafal ya semuanya ya? Kalau yang belum hafal silakan dihafal ya nak ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Iya, ada hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil. Kalau orang sedang berhadas, dilarang apa nak biasanya? Iya, dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang menyentuh dan memegang Al-Quran. Jadi kalau kita mau sholat, mau tawaf, mau memegang Al-Quran atau membacanya, kita harus bersuci dulu ya dengan cara berwudu. Selanjutnya, praktik wudhu dengan benar. Coba teman-teman perhatikan bukunya di halaman 47. Di sana ada gambar cara-cara mempraktekkan berwudhu ya, yang benar seperti apa. Yang pertama itu ada membasuh tangan. Jadi sela-sela jarinya itu dibersihkan. Yang kedua itu berkumur sebanyak 3 kali. Terus yang ketiga apa? Membasuh hidung, membersihkan hidung. Yang keempat membasuh muka. Yang kelima apa lagi? Membasuh tangan dari ujung sampai ke siku-siku, dari kanan sampai ke kiri sebanyak 3 kali. Terus yang keenam apa lagi? Iya, membasuh dahi atau rambut sebanyak 3 kali. Selanjutnya apa lagi? Yang nomor 7, ia membasuh telinga baik bagian luar maupun bagian dalam selama 3 kali. Yang ke-8, membasuh kaki sampai ke mata kaki, mulai dari kaki sebelah kanan sampai ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu membaca doa sesudah wudhu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang hadas kecil. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti untuk tugasnya akan Ibu kirimkan lewat WhatsApp ya. Teman-teman silakan dikerjakan. Nah, teman-teman tidak lupa Ibu ingatkan kembali ya. Di rumah tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap laksanakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah duhanya, membaca Al-Quran atau uminya ya. Tetap semangat di rumah dan patuhi perintah orang tua. Oke? Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.